Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Dioseta. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kutukan Siri Ireng dari Special Chapter Dalang Demit Kampung Wayang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya dan ingin membaca koleksi lain dari ceritanya Dioseta, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dananjaya Sambara. Jangan kesini, ucap seorang nenek tua yang terus bersembunyi di gubuk reotnya yang hampir tidak pantas disebut sebagai tempat tinggal. Keluar kamu nenek brengsek! Warga desa dengan wajah penuh dendam berteriak dengan penuh dendam kepada nenek itu. Ampun, saya tidak tahu apa-apa, balasnya lirih. Gak usah pura-pura, kamu yang menculik bayi-bayi itu untuk ilmu hitam itu kan? Balas salah seorang warga lainnya. Ampun, bukan saya. Nenek itu tidak mau mengaku, namun di tangannya masih tergenggam bagian tubuh kecil manusia dan mulutnya masih dipenuhi dengan darah. Sudah nek, keluar dulu, mungkin saya bisa bantu nenek, ucapku pada nenek itu sambil berusaha untuk mencari tahu apa yang membuatnya melakukan hal itu. Hati-hati Mas Danan, mbak itu tingkahnya memang selalu aneh, jangan lengah, ucap Sekar. Iya hati-hati Danan, kamu juga Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo. Aku menoleh pada Cahyo, berharap bisa melemparkan sendal jepit ke wajahnya yang masih bisa mencari-cari kesempatan di kondisi seperti ini. Ya, walaupun tujuannya mungkin agar kami tidak terlalu tegang. Mbah, ayo keluar dulu, gak usah takut. Nenek itu tetap menggeleng. Sepertinya ia memang takut dengan kedatangan semua warga di rumahnya. Bapak, ibu, minta tolong mundur sebentar ya, biar kami cari tahu dulu, ucap Cahyo berusaha menenangkan warga. Pokoknya nenek itu harus mati, dia sudah membunuh bayi-bayi di desa ini, ucap warga yang masih dibakar oleh emosi. Bukan saya yang membunuh mereka, saya hanya disuruh olehnya saja, ucap nenek itu masih dengan wajah ketakutan. Siapa? Disuruh oleh siapa mbah? Nenek itu menggeleng tidak mau memberitahu dan wajahnya berubah menjadi pucat. Sepertinya ucapannya tadi sudah membuat marah sosok makhluk yang memaksanya melakukan perbuatan keji itu. Suara nenek itu berubah, matanya menjadi hitam dan senyuman mengerikan muncul dari mulutnya dengan memamerkan gigi-giginya yang hitam. Aku yang menyuruhnya. Kalau kalian tidak suka, sebaiknya kalian ikut mati. Nenek itu merangkak dan berpindah tempat dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh mata dan merayap di sebuah dahan pohon besar di antara warga. Mendadak lidahnya memanjang dan melilit leher salah satu perempuan yang sedang menonton kejadian ini. Danan, gimana caranya dia bisa sampai sana secepat itu? Tanya Cahyo. Gak tahu, hati-hati Cahyo, dia bukan lawan biasa. Nenek itu mengangkat perempuan itu hingga lehernya tercekik dan sulit bernafas. Tolong! Teriak perempuan itu, namun warga tidak ada yang berani mendekat dengan kemunculan demit alas di sekitarnya. Sekar, tolong bantu bawa warga pergi dari sini ya. Kamu juga cari tempat aman. Kayaknya ini bakal jadi serius, perintah Cahyo kepada Sekar. Aku segera menarik keris dari sukmaku dan menusuk lidah dari makhluk itu hingga ia menjatuhkan warga desa itu. Dengan sigap Cahyo segera menangkapnya dan membawanya ke warga desa. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, aku membaca amalan pedang dan memberikan serangan pada nenek itu. Sayangnya ia segera melompat dan tiba-tiba berada di hadapan warga.
Kalian sudah kurang ajar. Kutukan ini akan terus menjangkit semua orang yang lahir di desa ini. Nenek itu mengambil satu dari celah giginya, meludahinya dan menjatuhkannya ke tanah. Sekilas tanah di desa itu berubah menjadi hitam, dan tidak lama kemudian kembali menjadi seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Danan, jangan-jangan itu kutukan Siri Ireng, ucap Cahyo. Aku yang panik segera berlari ke arah nenek itu dan menyerangnya dengan keris raga sukmaku. Namun tiba-tiba tanah yang kuinjak tidak mau melepas dari kakiku. Cahyo, jangan kesini, perintahku sebelum Cahyo terjebak sepertiku. Namun aku tidak kehabisan akal. Seketika aku melepaskan sukmaku dari raga dan menyerang nenek itu dengan wujud roh dari keris raga sukma. Sayangnya nenek itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang bersama demit alas di sekitar kami. Tumbalkan untukku bayi di bawah 3 tahun di gubuk ini setiap bulan purnama, bila kalian mau selamat. Suara nenek itu menggema dengan mengerikan di sekitar kami tanpa terlihat wujudnya. Jika tidak, semua ternak yang lahir akan mati dan semua bayi yang lahir akan mati membusuk ketika meninggalkan rahim ibunya. Cahyo melompat ke atas bangunan mencari ke seluruh arah desa, namun ia tidak menemukan wujud makhluk itu. Seketika warga mulai panik. Beberapa ibu yang tengah mengandung terjatuh, tidak bisa menahan tangis mengingat apa yang akan menimpa anaknya. Mas Danan, Mas Cahyo, ini gimana? Kenapa bisa jadi seperti ini? Tanya Pak Kepala Desa. Saya akan cari jalan keluarnya, Pak, jawabku. Mas, anak saya, Mas. Bayi ini lahir bulan depan, ucap seorang perempuan sambil menangis menghampiriku. Tenang ibu, kita nggak akan kalah sama makhluk tadi, ucap Sekar menenangkan. Pak Kades, Bu, maafkan saya akan coba menghentikan kutukan ini. Yang penting, warga desa harus terus berdoa dan beribadah, meminta perlindungan yang maha kuasa, karena hanya melalui ialah kita bisa menghentikan semua ini. Ucapku berusaha menenangkan warga. Padahal sebenarnya aku masih belum mengerti apa yang harus aku lakukan. Kita minta bantuan Pak Lek. Kemampuannya bisa menghilangkan kutukan ini, ucap Cahyo yang datang setelah tidak berhasil menemukan petunjuk keberadaan nenek itu. Aku mengangguk setuju dan segera menghubungi Pak Lek. Suara bayi terdengar di salah satu rumah di ujung desa. Beberapa warga sudah menunggu dengan harap-harap cemas dengan ketakutan akan kutukan Siri Ireng nenek itu. Namun dengan terdengarnya suara tangis anak itu, seketika mereka menjadi tenang dan perlahan meninggalkan rumah itu. Berhasil Mas Danan, kutukan nenek itu sudah hilang, ucap ayah dari bayi itu yang senang melihat anaknya lahir dengan lengkap. Syukurlah, ternyata ilmu Pak Le lebih hebat dari nenek itu. Jangan sombong Danan, masalah kita belum selesai, segera bersiap-siap, kamu juga Panjul, ucap Pak Le. Awalnya kami bingung dengan maksud Pak Le, namun tidak lama setelahnya hujan datang mengguyur seluruh desa di tengah gelapnya malam. Petir menyambar seolah menunjukkan kemarahan seseorang. Dia datang, jangan ada yang keluar rumah, perintah Pak Le. Sekar, kamu masih hafal doa-doa yang diajarkan Pak Le dulu kan? Gunakan itu untuk melindungi warga desa ya, perintah Cahyo pada Sekar. Sekar mengangguk mengerti dan mulai membacakan doa-doa yang dulu ia gunakan untuk melindungi warga desanya dari kutukan gending alas mayit. Dari derasnya hujan di rumah itu, terlihat seorang nenek yang ketakutan, yang ragu-ragu untuk mendekat. Tolong, saya nggak kuat lagi, ucap nenek itu. Hati-hati Pak Le, jangan lengah. Tepat saat kilatan menyambar, cahaya terang menyinari mata kami secara singkat. Seketika nenek itu sudah kembali dirasuki oleh makhluk penyebab kutukan ini. Jadi kamu yang menghilangkan kutukanku, berani-beraninya, ucapnya dengan penuh amarah. Tidak usah banyak ngomong, hadapi kami, ucap Cahyo yang sudah tidak sabar menghentikan nenek itu. Aku tidak bodoh, aku bisa mengembalikan kutukan ini kapan saja saat kalian tidak ada. Camkan itu warga desa bodoh. Sebaiknya kalian siapkan bayi gemuk di purnama berikutnya, ucapnya yang kembali menghilang di tengah rintikan hujan. Tunggu nenek peot, jangan kabur, teriak Cahyo yang segera melibaskan tendangannya.
Namun itu sia-sia. Ia hanya menendang rintikan hujan kosong. Sungguh, aku tidak menyangka akan hasil seperti ini. Benar Pak Lek bisa menghilangkan kutukan nenek itu, tapi nenek tua itu juga bisa kembali kapan saja ke desa ini saat kami tidak ada. Pak Lek, apa kita tidak bisa mencari makhluk itu? Pak Lek menggeleng. Kekuatan Pak Lek belum mampu, dan seandainya bisa memaksanya bertarung pun, kemampuan nenek itu tidak main-main, jawab Pak Lek. Terus gimana Pak Lek? Kita nggak bisa ngebiarin warga desa begini terus, ucap Cahyo. Sudah, tenang dulu, pikirkan dengan kepala dingin. Makhluk itu berasal dari zaman yang diceritakan di pewayangan. Makanya ia butuh tubuh nenek yang renta itu untuk perantaranya. Pak Lek coba cari wangsit dulu, sementara warga akan aman sampai purnama berikutnya. Mendengar ucapan Pak Lek membuatku semakin berpikir, masih banyak makhluk-makhluk mengerikan yang mencoba mencelakai manusia di tempat ini. Tanpa bantuan Eyang Widarpa, ternyata aku bukan apa-apa dibanding mereka. Pak Lek, apa benar warga desa akan aman sampai purnama berikutnya? Tumbal yang diminta makhluk itu harus diserahkan saat purnama. Saat tumbal itu tidak diserahkan, baru makhluk itu akan kembali lagi. Saat kita kembali ke desa ini nanti, bisa saja nenek itu sedang mengutuk desa lain juga, jelas Pak Lek. Danan, kita coba cari petunjuk. Jangan sampai nenek itu memakan korban dari desa lain juga, ucap Cahyo. Maaf, sepertinya aku harus pergi dulu. Aku janji akan kembali di purnama berikutnya. Maksudmu apa? Ini kondisinya masih gawat, protes Cahyo. Benar, ini gawat. Saat kita menghadapi makhluk itu bersama anak buahnya, kita harus punya kekuatan yang bisa menyainginya. Saat ini Eyang Widarpa sudah tenang. Aku harus mendapatkan kekuatan yang bisa menggantikannya. Cahyo menghela nafas. Sepertinya ia mengerti akan kekhawatiranku. Pak Lek mengerti. Pesan Pak Lek hanya satu. Belum tentu yang kamu butuhkan adalah kekuatan seperti yang kamu pikirkan. Dan hati-hati, jangan memaksakan diri, ucap Pak Lek. Pak Lek, itu tadi pesannya 2, nggak cuma 1, ucap Cahyo. Seketika serbet yang ada di rumah itu melayang dari tangan Pak Lek ke wajah Cahyo. Sekar hanya tertawa melihat kejadian itu. Iya Pak Lek, Danan pamit dulu. Sekar, jangan mau digodain Cahyo. Suruh cuci dulu tuh sarungnya. Ngomong seenaknya, ucapnya sambil mengantarkan kepergianku di tengah rintikan hujan yang mulai mereda. Desa Kandimaya, sebuah desa yang tidak jauh berbeda dengan desa pada umumnya. Hanya saja desa ini terkenal dengan penghasil dalang dan pemainnya. Sayangnya itu dulu. Saat ini hanya sedikit dari generasi sekarang yang tertarik untuk mempelajari kesenian ini. Rata-rata hanya mereka yang merupakan keturunan pemain wayang lah yang masih mau mempelajari hiburan budaya bangsa ini. Ki, masih ingat saya? Ucapku pada seseorang yang sedang menikmati udara pegunungan di kursi teras rumahnya dengan tatapan yang hampir kosong. Sopo iki? Aku ora asing karo sworone, ucap seorang kakek tua yang merupakan seorang dalang favoritku sejak dulu, Ki Darubaya. Danan Ki, putrane Bisma. Kakek itu memperhatikanku dengan sedikit bingung. Walah, Danan, kowe wis gede, ganteng, ucapnya. Ngapunten yo, mbah wis tuwa, wis pikun. Udah Ki, gak usah repot-repot. Danan cuma sebentar. Cuma kangen sama Ki Darubaya, dalang idola Danan, ucapku. Kowe ngomong apa toleh? Sekarang mbah sudah tua, buat jalan aja susah. Bisanya cuma begini, ngabisin waktu sambil menikmati udara pegunungan begini. Aku tersenyum melihat kesederhanaan Ki Darubaya. Sudah ketemu ibumu? Tanya Ki Darubaya. Aku menggeleng. Habis ini Danan ke tempat ibu, terus mau ke makam bapak. Ya sudah, cerita dulu. Wajahmu gak bisa bohong. Ada masalah yang sedang kamu hadapi kan? Aku tersenyum. Ternyata walaupun sudah sangat tua, Ki Darubaya tetaplah Ki Darubaya. Danan lagi mencari cara menghadapi makhluk yang sangat kuat, Ki. Dia mengutuk desa dengan kutukan Siri Ireng. Kata Pak Le, dia aslinya demit dari zaman dulu.
sejak zaman yang diceritakan di pewayangan. Ki Darubaya mengangguk. Ia memaksakan dirinya masuk ke dalam sanggar dan keluar dengan membawa sepasang wayang. Ini apa, Ki? Apa ini bisa membantu mengalahkan makhluk itu? Bukan. Titip bawain ke sanggar ibumu. Kemarin kirana ada pesan wayang dari kota, balas Ki Darubaya. Aku menepuk jidatku sambil tersenyum. Sepertinya aku memang berharap terlalu banyak. Semua yang kamu butuhkan sudah ada di dirimu. Apapun yang terjadi, takdir akan terus membimbingmu untuk menyelesaikan semua masalahmu. Ayahmu pernah bilang seperti itu, ucap Ki Darubaya. Aku mengerti. Berbicara dengan orang yang bijaksana selalu bisa membuatku cukup tenang. Selanjutnya aku berpamitan dan mampir ke sanggar tempat ibu melatih sinden-sinden baru. Kula nuwun, paket, ucapku setengah menggoda ibu yang sedang melantunkan nada yang merdu di hadapan murid-muridnya. Enggih mas, sedilit, balas ibu yang bergegas ke depan menghampiriku. Ada paket wayang Rahwana sama wayang Sinta titipan Ki Darubaya, ucapku sambil menutup wajahku dengan kedua wayang itu. Aduh, pakai repot-repot dianterin, kan sudah saya bilang mau diambil sendiri, jawab ibu. Gak apa-apa, kan yang nganterin orang ganteng, jawabku sambil menunjukkan wajahku. Danan, ucap ibu yang terlihat kaget. Ini bener kamu? Iya bu, ucapku sambil mencium tangan ibu. Kok gak bilang-bilang mau kesini? Bu, Danan pulang ke desa Kandimaya ya, ucapku. Telat, udah terlanjur sampai, balas ibu sambil mengusapkan tangan di kepalaku. Aku senang melihat wajah ceria ibu, apalagi sebelumnya aku selalu teringat wajahnya yang selalu berusaha tegar di hadapanku saat kepergian bapak. Wes, latihannya bubar dulu ya, ada tamu penting, ucap ibu pada murid-muridnya. Wah, Mas Danan ya, ucap salah seorang dari murid ibu yang mencoba mendekatiku. Jangan ganjen, biar Danan istirahat dulu ya. Ibu melarang mereka sambil menahanku. Aku tersenyum mengantarkan mereka keluar sanggar. Harusnya biarkan saja bu, siapa tahu Danan bisa kenalan, ucapku. Emangnya kamu belum ada calon, balas ibu. Aku menggeleng, tapi samar-samar aku mengingat wajah Laksmi saat aku tersesat di desa Windualit dulu, sebelum akhirnya dia menjadi korban demit penari dari alas mayat itu. Makanya sering-sering pulang, nanti kamu kenalan sendiri. Bercanda kok bu, Danan juga masih sibuk. Sibuk kerja atau sibuk sama berburu demit sama Bimo? Tanya ibu dengan mata sinis. Dua-duanya. Ibu menghela nafas seolah tidak bisa menahan sifatku. Bapak sama anak sama saja. Aku menghabiskan sore hari dengan berbincang panjang lebar dengan ibu. Berkali-kali tawa kecil terjadi di antara kami. Ibu selalu tertawa tiap kali aku menceritakan cerita tentang Cahyo yang kelakuannya tidak pernah bisa diprediksi. Panjul, makin besar makin bandel saja, ucap ibu yang berusaha menahan tawanya. Ya sudah, kamu mandi dulu, terus makan, baru kamu boleh lanjutin urusanmu. Aku mengangguk menurut. Tidak mungkin aku melewatkan masakan ibu yang sudah lama sekali tidak aku rasakan. Tepat saat hari sudah mulai gelap, aku berpamitan untuk mengunjungi makam bapak. Sepertinya ibu juga sudah ngerti tujuan utamaku. Di sana, di tempat di mana jasad bapak dikuburkan, adalah tempat yang sangat cocok untuk aku melatih ilmuku. Selain itu, aku juga memiliki seorang teman di sana yang mungkin bisa memberiku petunjuk mengenai makhluk yang akan kulawan nanti. Seorang teman yang hidup dari sejak zaman yang diceritakan di cerita pewayangan, Buto Lirang. Jagat lembut, boten duwe wujud, kula nimbali, surga loka surga kayangan, ketumuli sampun nampani, tekan asa tekan sedanten. Mendadak langit menjadi gelap, hujan turun begitu deras dan muncul sesosok makhluk di hadapan kami. Akhirnya tiba giliranku. Sosok bayangan hitam muncul mendekatiku. Tidak setua Eyang Widarpa dan tidak berwujud demit juga. Dia lebih seperti seorang pendekar. Danan, siapa dia? Keberadaannya menggetarkan bukitku,
ucap Butolireng yang sebelumnya tertidur di bukit batu ini sebelum kedatanganku. Dia leluhurku. Mbah, saya Danan Jaya Sambara, keturunan Sambara pewaris keris Raga Sukma. Belum sempat aku melanjutkan perkataanku, seketika makhluk itu sudah ada di belakangku dengan menggenggam sebuah keris yang sebelumnya ada di genggamanku. Keris Raga Sukma, sudah lama sekali, ucapnya tanpa sepatah kata pun berbicara kepadaku. Mbah, ngapunten, kulo. Belum sempat berbicara lagi, sosok makhluk itu melompat dan menciptakan cahaya dari keris Raga Sukma dan melemparkan cahaya itu ke sebuah pohon hingga membakarnya. Gila, itu ilmu yang hebat. Aku tidak pernah tahu cara menggunakan kekuatan keris Raga Sukma dengan seperti itu. Sebelum berbicara kepadaku, rebut keris ini dan buktikan kamu pantas mewariskan pusaka kerajaan ini. Tunggu, kembalikan, ucapku yang segera meraih tangannya, namun sia-sia. Ia segera menghindar dan kembali menyerangku dengan keris Raga Sukma yang sepertinya sudah terbiasa berada di tangannya. Serangan demi serangan mulai melukai tubuhku. Ilmu bela diri dari orang ini sangat tinggi, seolah bukan dari zaman ini. Jauh lebih kuat dari ilmu bela diri yang dimiliki Cahyo. Pertarungan ini berat sebelah. Aku kalah dari banyak hal, mulai dari ilmu bela diri maupun mengenai keberadaan keris Raga Sukma yang ada di tangannya. Hingga akhirnya sebuah tendangan membuatku terpental dan jatuh tidak jauh dari makam bapak. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Danan. Pasti kamu merasa pertarungan ini berat sebelah. Sekali lagi suara Butolireng terdengar olehku. Coba kamu ingat saat kita bertemu ayahmu di atas bukit ini. Apa yang ia katakan saat aku meledek kekuatannya bila tanpa kekuatan keris Raga Sukma? Aku merenung dan ingatan itu memang sangat jelas teringat di pikiranku. Namun aku tidak pernah menyangka kata-kata bapak akan jadi seberat ini. Kalau aku tidak bisa apa-apa tanpa keris Raga Sukma, berarti aku memang tidak pantas memilikinya. Itu juga berlaku untukku. Maksudmu itu kan? Ucapku pada Butolireng. Terlihat senyuman kecil di wajah leluhurku itu. Aku sama sekali tidak mau memusnahkan harapan kedua makhluk hebat ini padaku. Satu persatu aku mengingat apa yang bapak lakukan saat itu. Sebuah mantra ku bacakan pada kepalan tanganku hingga sebuah kekuatan menyelimutinya. Tepat ketika keris Raga Sukma diujamkan padaku, aku melemparkan sebuah pukulan jarak jauh untuk menghempaskannya. Ajian lebur saketi. Tidak buruk, tapi sepertinya itu belum cukup, tawa Butolireng. Benar, kekuatan pukulanku hanya sedikit melukai leluhurku itu. Hanya seperti itu, jangan memalukan keturunan Sambara, teriaknya yang kembali menyerangku. Apa yang harus aku lakukan untuk merebut keris itu dari tangannya? Ingat, semua yang sudah kamu lakukan bersama keris ini, teriaknya lagi. Aku terus kewalahan, namun samar-samar aku teringat setiap pertarunganku, mulai dari di pabrik gula, Imah Leweng, hingga di desa Windualit. Ini pertaruhan, namun aku harus mencobanya. Aku melompat menjauh dari pertarungan dan memusatkan kekuatanku di dada. Tanganku mencoba menggenggam sesuatu yang tidak aku miliki saat ini, dan perlahan sukmaku terpisah dari ragaku. Tepat saat sebuah serangan tiba di arahku, aku menahannya dengan sebuah benda yang digenggam oleh sukmaku, keris Raga Sukma. Apa ini? Keris Raga Sukma ada dua. Jangan lengah. Aku menerima semua serangan dari leluhurku dengan kedua keris Raga Sukma yang saling beradu. Pertarungan sengit terjadi di antara kami, namun aku masih sulit untuk mengimbangi kekuatannya, dan aku tahu leluhurku itu belum menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Cukup. Tepat saat tengah malam ia menghentikan pertarungan ini. Itu pelajaran pertamamu. Keris Raga Sukma memiliki dua wujud, wujud raga dan wujud roh. Belajarlah untuk menggunakan keduanya sekaligus, ucapnya yang segera pergi membelakangiku. Terima kasih pendekar. Izinkan aku mengetahui nama pendekar, ucapku yang penasaran dengan sosok leluhurku yang sepertinya merupakan pendekar sakti Mandraguna. Sayangnya ia tidak menjawab. Pendekar, apa kamu yang bernama Daryana Putra Sambara? Tanya Butolireng. Mendengar pertanyaan Butolireng, leluhurku terhenti. Wahai Tuan Buto,
Bagaimana kamu bisa tahu tentangku? Aku sudah mati sejak ratusan tahun yang lalu. Ayah anak ini yang lebih dulu menceritakan tentang kejadian hari ini. Ini tontonan yang menyenangkan, ucap Butalireng. Sebelum purnama berikutnya, saya harus makin kuat. Ada desa yang harus diselamatkan. Demit yang merasuki nenek tua menggunakan kutukan Siri Ireng untuk membunuh setiap anak yang lahir. Kekuatanku masih jauh untuk menghadapinya, jelasku kepada pendekar Daryana dengan sedikit memaksa. Ia berbalik dan berjalan menghampiriku yang kelelahan. Cucuku, tanpa bantuanku, kamu sudah bisa berlatih melawan musuhmu itu. Namun tujuanku melatihmu supaya kamu bisa menghadapi bencana yang ratusan kali lebih besar dari lawanmu saat ini. Takdirmu jauh lebih besar dari ini, jelasnya yang segera menghilang di dalam kegelapan. Hampir selama 7 malam aku menghabiskan waktu di Bukit Batu. Sesekali Butalireng menampakkan wujudnya dan menjadi lawan tandingku. Sepanjang pertarungan ia tidak berhenti tertawa. Sepertinya ia sudah terlalu bosan selama tertidur di Bukit Batu ini. Mbak Buto, kamu gak mau meninggalkan bukit ini dan melihat dunia luar? Tanyaku iseng di tengah pertarungan. Untuk apa? Untuk meneror desa seperti yang akan kamu lawan nanti, jawabnya santai. Jangan, kita bisa kerepotan kalau kamu yang jadi lawan. Aku sudah berjanji dengan ayahmu untuk tidak mengganggu manusia. Lagi pula aku suka dengan pemandangan bukit ini. Terlebih ada ayahmu yang menemaniku. Tidak mungkin aku meninggalkannya sendirian. Aku mengerti, Mbah. Coba terima serangan ini. Aku melemparkan tubuhku ke sebuah dahan pohon dan menerjangnya dengan tenaga dari lontaran dahan itu. Serangan yang bagus, tapi aku bisa menghindar dengan mudah, ucapnya bangga. Yakin? Ucapku yang sudah berada di pundaknya dengan menempelkan keris Raga Sukma di leher Butalireng. Butalireng merasa kaget dengan keberadaanku. Ia pasti bingung kenapa ada 2 orang danan dan 2 keris Raga Sukma di tangannya. Ini wujud sukmaku. Aku melontarkan tubuhku sambil memisahkan sukma. Jadi yang ada di sana hanya raga kosongku. Butalireng semakin tertawa senang. Sepertinya ia mendapat tontonan yang menarik. Bagus. Sepertinya kamu sudah terbiasa, ucap Daryana yang memantauku dari jauh. Belum cukup. Bagaimana cara pendekar memberikan kekuatan cahaya di keris itu seperti ilmu yang pendekar gunakan untuk mencoba keris ini kemarin? Tanyaku penasaran. Rupanya kamu masih terlalu polos. Kamu bisa menggunakannya pada kepalan tanganmu. Kenapa kamu tidak menggunakannya pada kerismu? Seketika pikiranku terbuka. Benar juga. Kenapa aku tidak pernah memikirkannya? Tepat setelah malam bulan purnama, Pak Le dan Cahyo sudah menunggu di sebuah rumah bersama beberapa warga desa yang tengah hamil. Kutukan nenek itu benar terjadi. Semua ternak yang baru dilahirkan mati membusuk. Beruntung belum ada warga yang melahirkan, sehingga belum ada bayi yang menerima kutukan ini. Dan hari ini, nenek itu pasti akan kembali untuk mengutuk desa ini lagi. Hujan turun di sekitar desa, memberikan suasana sendu dan kegelisahan untuk warga. Terdengar suara nenek itu datang menghampiri bangunan ini, sesuai yang kami perkirakan. Kali ini, kalian tidak akan bisa menghentikan kutukanku. Pengikutku sendiri yang akan mencabut nyawa bayi-bayi itu. Cahyo dan Pak Le keluar dari bangunan itu dan siap menghadapi nenek itu. Wis jelas, kalian harus menghadapi kami dulu sebelum macam-macam sama desa ini, ucap Cahyo. Kalian terlalu sombong. Kita lihat, apa kalian bisa menghadapi ratusan demit alas pengikutku? Pak Le dan Cahyo terlihat gentar. Bukannya tidak sanggup, tapi aku yakin mereka takut akan ada warga desa yang menjadi korban. Bunuh mereka, perintah nenek tua dengan wajah penuh amarah dan matanya yang menghitam legam. Suara dentuman terdengar di sekitar desa ini, seperti suara pertarungan yang tidak kasat mata. Dan saat itu juga nenek itu menyadari tidak ada satupun demit alas yang mengikuti perintahnya menyerang warga desa. Pak Le, itu apa Pak Le? Tanya Cahyo. Bukannya menjawab, Pak Le malah tertawa terbahak-bahak. Kamu tahu, ada cerita saat Butalireng menyerang desa Kandimaya. Warga desa tidak melihat pertarungan apapun, tapi dia mendengar pertarungan sengit dari seluruh penjuru desa.
cerita Pak Le. Maksud Pak Le apa? Tanya Sekar. Pak Le tidak menjawab dan melanjutkan tawanya. Siapa? Siapa kamu? Keluar! Teriak nenek itu yang mulai gelisah. Panjul, kamu jangan males-malesan, nanti ketinggalan jauh sama Danan, ucap Pak Le. Aku melompat dari atas atap rumah tempat mereka bersembunyi dan mendarat tidak jauh di samping Cahyo. Danan? Ucap Cahyo kaget. Belum terlambat kan? Itu tadi perbuatanmu? Tanya Cahyo kaget dan aku hanya mengangguk memberi jawaban. Wedan, keren. Jurus apa itu namanya? Tanya Cahyo. Itu bukan jurus, aku hanya memisahkan ragaku dan menggunakan kemampuan roh yang bisa berpindah ruang untuk menghabisi semua demit alas itu. Ini baru jurus. Kali ini aku berlari menerjang nenek itu sambil membacakan mantra untuk menyelimuti keris Raga Sukma dengan cahaya putih. Namun saat kerisku bersiap menghujam tubuh nenek itu, ia menghilang. Makhluk itu terlihat berada di atas pohon dan bersiap menyerangku. Sayangnya, rohku sudah terpisah dan tepat berada di belakang nenek itu dan bersiap menusukkan keris Raga Sukma milikku. Nenek itu cukup sigap untuk melesat ke depan menghindari seranganku. Tapi cahaya putih dari keris Raga Sukma terlepas dari bilanya dan terus melesat menuju tubuh nenek itu. Seketika nenek itu terjatuh ke tanah. Sebuah api putih besar sudah menyala tepat di tempat nenek itu terjatuh. Itu adalah geni Baraloka milik Pak Le. Seketika juga makhluk itu terbakar, namun tidak dengan tubuh nenek itu. Kalian akan kubalas kalian, ucap makhluk itu yang kesakitan. Sudah, api ini akan menghapus dendammu. Tenanglah di alam sana, ucap Pak Le. Tidak lama sosok roh perempuan tua berambut panjang keluar dari tubuh nenek itu. Ia tidak lagi mengamuk seperti sebelumnya dan menghilang di tengah gelapnya malam. Sekar, tolong bantu nenek dia. Kasihan, dia pasti sudah sangat menderita, ucap Pak Le yang segera direspon oleh Sekar. Cahyo segera menghampiriku yang sudah kembali ke tubuhku dan membantuku berdiri. Latihanmu pasti gak main-main ya? Kelihatan dari semua bekas lukamu, tanya Cahyo. Kamu terlalu memaksakan diri, ucap Pak Le yang juga merasa bersalah melihat semua luka di tubuhku. Semua ini sudah ditakdirkan, termasuk latihan ini. Kita akan menghadapi hal yang jauh lebih besar dari ini. Sudah seharusnya kita bersiap untuk yang terburuk, jawabku. Sepertinya Pak Le dan Cahyo samar-samar sudah mengerti dengan maksudku. Mereka telah mendapat petunjuknya sendiri mengenai bencana besar yang akan kita hadapi nanti. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Timeline cerita ini berada sebelum kejadian Jagat Segoro Demit. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.